Ya, oke. Ya, saya share. Ya, syurutul jumati utawi piro-piro syaratnya salat Jumat. Pada bab awal kita sudah menerangkan apa sudah kita bahas apa itu syarat, apa itu wajib gitu apa bedanya syarat dengan rukun ya itu ya. Kalau syarat itu di dalam, kalau rukun di luar. Syarat sholat berarti di dalam sholat ya. Maaf, syarat itu di luar. Jadi yang di luar sholat itu contoh muslim dan seterusnya. Nah, sama syarat masuk syarat jadi dosen. Berarti itu syaratnya harus terpenuhi ya. Itu yang dari dalam. Maaf yang dari luar. Jadi syaratnya apa saja? Ya usia dan sebagainya. Rukun dosen, otomatis S2, misal aja seperti itu. Yang ada dalam pekerjaan itu. Nah, kalau syarat berarti otomatis ini di luar dari pekerjaan sholat Jumat itu sendiri. Kayak gitu ya. Jadi syarat nikah berarti di luar dari pernikahan itu. Berarti syarat yang di luar. Apa saja itu? Ya laki-laki, ya muslim, yang saja seperti itu. Nah, apa itu syarat-syarat Jumat itu? Itu berarti ini yang dikatakan sholat Jumat yang berdiri sendiri. Yang pertama adalah angtakuna kullaha fi waktu dhuhri. Angtakunu yentah ana apa yentah ana apa sholat Jumat kulluha ya sekabiannya sholat Jumat apabila ada di waktu zuhur di dalam waktu sholat zuhur. Artinya apa? Sholat Jumat itu dilakukan harus masuk waktu sholat zuhur. Kalau jam 12 itu namanya sholat Jumat waktu Indonesia umumnya. Jadi in- sebenarnya sholat zuhur misalkan hari ini itu sholat zuhur itu jam 11.40 ya sholat zuhur. Sebenarnya sholat Jumat dimulai adzan 11.40 ya enggak apa-apa. Nah nanti khotibnya setelah itu 5 menit taruhlah adzan dua adzan itu 11.50 ya pas gitu. Tapi yang lazimnya masjid-masjid tertentu biasanya waktu sholat Jumat Indonesia ya jam 12. WIB ya maksudnya WIB. Kalau di Bali ya jam 13. Kita beda lagi. Antakuna kullaha fi waktu fitri. Artinya apa sholat Jumat dilakukan setengah satu, ya enggak apa-apa. Yang penting sudah waktu. Masuk sholat untuk keluar. Yang kedua, wa angtaku ma fi khutbatil baladi. Nah ini. Wa angtaku ma lan yang toh digawe didadiake angtakuma yang tidak wa ya wa angtakuma yang toh didadiake apa salat Jumat fi khutbatil balad ing dalam garis negara. Nah, ini garis negara itu apa nah, ini? Didirikan di perbatasan daerahnya. Artinya apa? Masjid itu terbatas. Artinya jangan sampai dalam satu RT misalnya aja, masjidnya dua. Dalam satu gang, masjidnya dua. Itu ya kurang pas. Masjid itu ya cukup satu. Nah, kalau di daerah saya Pemalang itu ya bisa jadi satu daerah Pelutan itu masjid total hanya dua, di mana terdiri dari banyak RT dan beberapa RW. Nah, kayak gitu. Tapi masjid tidak harus banyak. Masjid cukup ya tadi di tengah perbatasan. Yang ketiga yaitu wa ang tusolla jama'atan. Wa ang tusolla lento di tusolla solate yento solate sholat Jumat itu jamaatan. Di hale jamaah hal ini ya. Sholat Jumat itu dilakukan dengan cara berjamaah. Jadi kalau sholat sendiri itu sholat duhur. Sholat jamaah itu yang minimal nah ini apakah dua orang atau tiga atau empat nanti beda lagi. Ini hal ya. Wa antasula yang toh solate Jumat jamaatan hale jamaah. Wa yakunu arba'ina lah ini dilanjut ya. Wa antakuna la yen toh ana sapa wong kang pada Jumatan yang pada yang orang yang ada itu yang itu ada jamaatan itu arba'ina itu 40 ahroron. Nah ini kalau dalam ilmu nahwu
namanya arba'ina kang podo amargi. Bentar ya. Nomor 4 itu jumlah minimal merdeka. Ahroron kang podo merdeka. Nah, artinya apa? Laki-laki yang benar-benar ya merdeka, bukan budak ya. Ini zaman dulu lah. Tapi zaman sekarang masih ada istilahnya arba'innya masih digunakan. Ahroron itu ya bukan anak-anak, bukan ya istilahnya orang yang punya ketergantungan ya enggak. Dukuron, nah ini yang beda terus laki-laki 40 itu yang merdeka, dukuron itu laki-laki, balighina, balik semua, mastunina ya, mastunina tur kang podo omah kate, ya, artinya bermukim, mastunina yang punya rumah semua. Jadi kalau misalkan tidak punya rumah dan sebagainya, menurut versi ini ya bukan namanya sholat Jumat atau mukim ya seperti itu ya. Aing takuna arba'ina akhroron dukuron balighina mustautinina. Ya, jadi m- sholat jamaah ya yang terdiri dari minimal 40 orang yang merdeka, laki-laki, baligh dan orang yang bermukim. Nah, ini kalau misalnya di kampus ya, ini yang menurut para ahli orang kerja di situ yang namanya mukim. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Sehingga kalau sholat Jumat kayak gitu ya memang tepatnya itu ya di daerah perkampungan dan seterusnya ada. Karena untuk mendirikan sholat Jumat itu bukan hal yang mudah kan kayak gitu. Ya. Saya selesai dulu. Wa Allah tasbiqoha wa la tuqorinaha. Ya. Wa Allah yasbiqoha lan yentah ma am yenta amri yas di koha di si ing jamaah nanti saya terangkan wala tukorinaha lan yenta orang barengi ya ini yang di si ya wala tukorinaha yang membersamai jumu'at jumu'atun ya apa kang kang weneh ya nanti saya terangkan fi dzalikal baladi ing dalam mengkono negara atau tempat daerah tersebut tidak didahului atau berbarengan jumatan lainnya di daerah tersebut nanti saya terangkan ya jadi artinya apa sholat Jumat itu ya misalnya jangan sampai sholatnya itu mendahului dari sholat Jumat yang masjid sekitar misalnya sini sholat nggak usah mini ya artinya yang penting waktunya masuk. Nah ini jangan sampai, nah ini jangan sampai mendahului atau bersamaan dengan jumatan lainnya di daerah tersebut. Ya artinya berdiri sendiri. Jangan sampai saling selip-selipan, cepet-cepetan dan boleh ya. Ya nanti ya. Wa ang wa ang wa ayyataqad damaha khutbatani. Yentoh yakot damaha yentoh disi apa salat Jumat apa salat Jumat khutbatani ing loro khutbah. Jadi sholat Jumat itu didahulukan khutbah dulu. Karena ada sholat yang s- khutbahnya terakhir setelah sholat. Contoh Idul Fitri, Idul Adha. Kalau gerhana sholat dulu apa enggak? Nah ini contoh aja seperti itu. Nah ini namanya syarat sahnya sholat Jumat. Ya. Saya ulangi kalau syarat sahnya sholat Jumat itu ada 6. Yang pertama yaitu sudah masuk sholat duhur. Yang kedua yaitu apa ini eh tuqadima ya apa itu didirikan dalam perbatasan daerah ya artinya masjid itu tidak banyak. Bang tusola dan sholat Jumat itu dilakukan secara berjamaah. Sholat Jumat itu jamanya berapa? 40 ya versi kitab ini. Ada aliran yang lain bisa jadi yaitu berapa itu 12 ada yang mengatakan hadis seperti itu. Tapi ini kita menggunakan dalil ini dulu aja ya. Terus yang kedua ada dari Merdeka, kemudian apalagi laki-laki, kemudian balik. Kemudian
bermukim, mustautitina, ya mustautitina. Wa yastaghfiruna dan tidak bersamaan dengan sholat Jumat di tempat yang lain. Dan yang terakhir adalah didahului dengan khutbah dua. Ya, itu yang pertama. Ya, untuk yang mahasiswa agama Islam silakan boleh presensi di link grup yang pernah saya share ya di satunya lagi. Ya, ya satu bab dulu. Ada yang mau tanya apa langsung belabas lagi? Silakan. Ya, saya santai aja. Ya, biar Bapak Ibu juga tenang, para mahasiswa juga menikmati seperti itu. Ya, suara saya bisa didengar ya. Oke, ya. Ya, ada yang mau disampaikan dulu, silakan. Kalau enggak ada, ya saya lanjut lagi. Minimal biar dapat 2 atau 3 bab seperti itu. Ada, Bapak Ibu? Enggak ada. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Mas Najib ya? Apa Mas Najib? Silakan Mas Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Izin bertanya, itu kan semisal kalau itu kan tadi syarat untuk sholat Jumat kan itu kan minimal 40 orang terus bermukim gitu kan Pak. ya, Kalau semisal itu dalam melaksanakan sholat Jumat itu sudah 40 orang tapi ada 1 orang itu musafir. Itu kan secara hukum kan tidak bisa membuat sah sholat Jumat tersebut. Itu kan orang musafir tersebut kan hukumnya hanya menggugurkan sholat Jumat, hukum wajib melaksanakan sholat Jumat, tidak untuk memenuhi itu syarat yang 40 orang tadi. Itu hukumnya gimana ya Pak? Sementara yang lain tidak tahu bahwa itu musafir. ya, ya, Mas tadi siapa? Mas Najib ya? Mas Ya, Najib. dari Ekonomi dan Keuangan Islam, Iya, rumahnya mana Mas Najib? Pati Pak. Berarti kan banyak orang pintar-pintar nih Najib. Gini Najib, kalau misalkan ada yang seperti itu kasusnya, ya memang ya, yang pertama yang perlu dipahami, ya tadi secara Safinatun aja, minimal 40. Nah, kalau misalnya ada musafir di situ kan, artinya kan kurang 39. Ya, ya itu yang saya maksud ya. Yang penting kalau memang masjidnya ada di kampung, nggak mungkin lah kita menghitung 40. Itu kan para ulama ulama Syafi'i kurang lebih adalah 40 kan kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari kurang 40 misalnya kurang satu saja itu bagaimana Pak? Lah itulah pendapat fikih. Sehingga para pendapat yang lain diturunkan dalam suatu pendapat yang lain, misalkan ada yang 12 dan seterusnya. Karena mengumpulkan 40 bukan hal yang mudah dalam suatu masjid. Nah, apalagi tren-tren sekarang nanti yang Mas Najib sampaikan, Mas Najib kuliah di UNES itu di ekonomi misalnya saja, itu ada sholat Jumatnya. Itu semua tidak ada yang mukim, ya kos semua itu. Kecuali ada dosen yang punya rumah di situ. Nah itu bagaimana? Nah itu hukum juga berlaku. Tapi pada prinsipnya ya tadi dilakukan oleh orang balik, orang yang merdeka, satunya lagi mukim. Nah orang bermukim sendiri berbeda pendapat para ahli fikih gitu Pak. Kalau orang di situ kerja ya namanya mukim karena sudah di atas sampai bertahun-tahun di situ. Nah, hanya tanya masalah tempat tinggal saja. Nah, kalau misalkan pertanyaannya Mas tadi Najib seperti itu, kalau saya sih wow alam jawabannya ya. Saya tidak bisa memutuskan kalau memang itu 39. Toh kalau kita masuk dalam satu masjid, nggak mungkin ditanya mana KTP-nya, mana KTP-nya orang asli atau bukan. Enggak. Contoh Baitur Rahman misalnya di pusat kota, nggak mungkin kayak gitu. Ya, tapi kan orangnya banyak di situ. Nah, orangnya banyak itu dalam artian ya tadi, ya sudah dewasa, laki-laki semua, dan seterusnya. Ya itulah memenuhi kaidah syarat dari sholat Jumat itu sendiri. Itu ya, Mas siapa tadi? Najib ya, ya Mas Najib Fahmi. Kurang lebih seperti itu. Ya Pak, Nanti baik. Terima kasih. nanti ada kitab lagi Mas Najib untuk membahas yang seperti itu, bagaimana hukumnya itu loh. Nah itu ada sendiri. Tapi ini pelan-pelan lah saya menyampaikannya. Ya, ya itu aja. Baik Cukup Pak, terima apa ada kasih. lagi?
Dua saja saya Cukup. batasi. Ya, biar materinya dapat juga yang lain. Cukup ya. Oke, saya lanjut lagi aja. Kalau itu cukup. Oke, Jin lagi ya. Oke, salat Jumat. Jadi ini pembahasannya bagus. Ya, salat Jumat itu. Nah, sekarang khutbah. Ya, khutbah. Nah, itu makanya kitab yang di sini hanya pegangan saja. Ya. Faslun arkanul khutbataini. Faslun ay hadza faslun utawi iki pasal arkanul khutbataini utawi pira-pira rukune khutbah. Khutbataini, khutbah loro ya. Nah, ini arkan, kalimatnya arkan. Kalau arkan berarti dalam perbuatan khutbah tersebut. Susah ya kalau Ibu ya. Kalau bicara itu para mahasiswa, kalau bicara tentang fikih, ilmu alat itu memang rukun saja ada bedanya. Syarat saja ada bedanya. Arkanul khutbah ini syarat dari khutbah dua. Khamsatun iku lima. Syarat khutbah dua itu ada lima. Alhamdulillahi fihima. Suwijine maca alhamdulillah fihima ing dalamnya khutbah loro di dalam khutbah ini. Jadi kalau khutbah itu kan yang pertama kan alhamdulillah alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Contohnya seperti itu. Itu adalah khutbah yang pertama. Biasanya yang kayak gitu kedua. Khutbah yang pertama alhamdulillah alhamdulillahilladzi. Nah, apa biasanya? Nah, itu yang pertama. Kalimat alhamdulillah harus disebut ya. Dan dua di masing-masing khutbah. Wassalatu ala nabi ya dan mengucapkan salawat ala nabi yang atas kanjeng nabi fihima ing dalam khutbah dua. Jadi khutbah duanya itu ya tetap mencara salawat. Jangan hanya satu, tapi dua-duanya. Ya, jadi tapi dua-duanya. Wal wasiatu bitakwa. Nah, dan wasiat bitakwa kelawan takwa fihima ing dalam khutbah dua. Biasanya, ini biasanya, wasiat yang takwa yang pertama dalam bentuk bahasa Arab, yang khutbah pertama. Fattaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebentar ya, ini saya ingat-ingat. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna liyahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nahnu lahu tabi'un. Allahumma itu yang biasanya enggak Allahumma sa'ad. Itu biasanya seringnya di kedua ya. Ya, contoh seperti itu. Takwanya ada. Ya. Mari hadirin jamaah rahimakumullah. Eh, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini salat Jumat. Yang kedua salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi. Mudah-mudahan mulai saat kita mendapatkan syafaat yang akhir. Yang ketiga wasiat untuk diri khatib yaitu wasiat takwa. Nah ini wasiat takwa. Ya, di kedua juga sama. Wasiat pertama. Wa atau ayatin minal Qur'ani min ihdahuma yaitu wa qiraatu lan maca ayat wa ayatin lan maca ayat fi ihdahuma ing dalam salat suwijine huma khutbataini ya dalam khutbah dua minal Qur'ani oh ya sudah ya wa qiraatu lan maca ayat fi ihdahuma ing dalam salah suwijine khutbah loro. Dalam khutbah dua itu minimal membacakan satu ayat ya. Biasanya kalau dalam fattaqwa khutbah yang pertama itu nanti ada ayat yang akan dibahas misalnya seperti itu. Sebagai permulaan ya. Dan itu. Jadi minimal ada satu ayat. Dan satu hadis. Kalau hadis ini ucapan para ulama ya, tapi yang dalam kitab ini enggak. Tapi minimal satu ayat. Wa du'ain, ada doa lil muslimina wal muslimat fil akhirati ing dalam khutbah yang akhir. Nah, tentang di khutbah yang paling akhir ada yang namanya doa. Allahumma lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat wa aslih
ahwalal muslimin waris asharahum fi awtanihim Rabbana atina fid dunya hasanah. Kayak gitu. Fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, gitu. Itu khutbah ya. Jadi cara membacanya pun karena ini ayat maka harus sesuai dengan ayatnya. Artinya kalau hunah ya hunah, kalau itu idhar ya idhar dan seterusnya memang harus dibaca jelas seperti itu. Ya, ya inilah khutbah. Tidak gampang itu Pak. Bapak Ibu bisa khutbah seperti ini luar biasa. Ya, ya tapi bercita-citalah menjadi diri yang baik. Insya Allah akan menjadi orang yang khutbah. Khutbah itu kan sejatinya menasihati diri sendiri. Oke, saya lanjut aja biar satu rangkaian khutbahnya biar selesai. Nah, sekarang syurut. Nah, ini bedanya Vicky. Ini arkan. Yang kedua ini syarat. Kalau ini syarat, berarti itu di luar pekerjaan. Ya, mari kita lihat. Syurutul khutbataini asyaratun. Eh, utawi piro syarat-syarat khutbah. Khutbah loro asyaratun. Iku 10. Syaratnya khutbah itu ada 10. Tapi rukunnya khutbah itu ada 5. Nah, yang pertama atau haratu yaitu at-toharatu sewijine toharo taharo sesuci wudhu ya, ya bersih lah anil hadasa ini saking hadas loro jadi berhadas dari hadas dua suci dari hadas dua apa itu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu ya mohon maaf ya buang angin ya. Terus hajat besar, hajat, ya buang hajat itu terkecil. Ada sebesar ya perempuan haid, nifas, ada. Kalau laki-laki ya apa itu namanya berhubungan suami istri ataupun mengeluarkan sperma dan sebagainya. Itu harus suci ya. Terus yang kedua, what toharotu anin najasati yaitu suci anis sajati saking najis ya. Eh saking piro saking najis wis saubi nah nih dalam baju kalimatnya suci nih bukan bersih artinya kalau misalkan bapak ibu sholat pertama bapak-bapak sholat itu mas-mas sholat itu bajunya kotor itu enggak apa-apa pakainya kaos itu enggak apa-apa karena kalimatnya adalah suci yang penting tidak ada namanya kotoran burung nempel gitu kotoran ayam nempel apalagi atau mohon maaf ya air kencing nempel lah itu namanya tidak suci. Tapi kalau kotor masih bisa jadi suci ya. Fisaubi ing dalam baju, wal badani lan ing dalam badan, wal makani dalam tempat. Nah, ini syaratnya gitu. Artinya apa? Masjid itu ya dispel ya dicuci ya seperti itu. Ya. Jangan sampai masjid itu ya kotor. Saya pernah itu ya. Dalam mimbarnya itu malah ada air pipis kucing ya kucingnya itu ya masjidnya memang kategorinya kurang bersih ya itu. Sampai mimbar saja kena pipis ya, kucing ya. Dan menjadi tempat langganan kalau pipis di mimbar itu loh kayak itu apakah mimbar jarang dipakai atau masjidnya jarang digunakan ya saya bilang sama marbotnya itu tolonglah dibersih nggak nyaman tentang mimbar sendiri ya banyak ini nyamuk itu loh ya itu ya ini pengalaman saja di tempatnya mas-mas semua dan bapak ibu insya Allah bersih dari ini. Wasiril aurati dan nutupi aurat ya itu yang ketiga. Jadi yang khotibnya pun harus nutupi aurat. Wal qiyami lan ngadeg. Nah khutbah itu berdiri ala qadir bagi orang yang mampu. Ya, jadi kalau artinya apa? Khotib itu ya kalau bisa ya yang puasa, yang mampu berdiri. Kalau kesehatannya menurun ya mungkin ada pengganti-pengganti yang lain. Ya sehingga ya istilahnya orang aja ada pensiun gitu. Khotib juga sama kayak gini ya mampu dan sebagainya membuat generasi-generasi mudanya biar tampil. Kalau di Istiqlal itu khotibnya imamnya itu muda-muda ya apa muadzinnya muda-muda ya. Untuk imam memang khotib memang ada kategori khusus ilmu terutama. Wal julusu lan lungguh bainahuma ing dalam khutbah loro fauqa tumakninati sholati ya di atas tumakninanya sholat. Nah, dulu di bab awal itu di sebelum ini yang namanya tumaknina adalah sebagaimana subhanallah. Subhanallah. Jadi, saya mengatakan subhanallah mungkin 2 detik.
Subhanallah. Nah, duduknya orang yang khotib itu di antara duduk antara khutbah satu dan khutbah dua itu seperti tumak ninahnya sholat tapi lebih fauqah, lebih lama daripada tumak ninahnya sholat. Ya, kalau bahasa saya mungkin ya 30 detik gitu, sudah cukup atau semenit apalagi karena ada berdoa. Di sini ada doa yang makbul bagi orang yang benar-benar paham tentang eh, pendirian sholat Jumat. Jadi kalau khotib duduk di antara dua sujud berdoa, ya Allah mudah-mudahan skripsi saya selesai. Ya Allah mudah-mudahan saya bisa lulus magister dalam waktu tepat waktu. Kayak gitu. Karena ini adalah doa yang makbul. Ya. Yang keenam, wal muwalatu lanuli-nuli. Artinya berurutan bainauma ing dalam antaranya khutbah dua. Jadi jangan khutbah pertama nunggu istirahat 15 menit. Nah, terus 15 menit kemudian ayo kita khutbah kedua ya enggak boleh. Khutbah pertama duduk sebentar, yaitu maknina, langsung khutbah ke dua. Apalagi to be continue, bersambung ke pertemuan dua itu ya tidak boleh. Ya, langsung wal mualatu. Dan yang ketujuh wal mualatu bainahuma ya dan nuli-nuli di antara khutbah dua wa baina sholati dan di antaranya sholat ya dan di antaranya sholat. Jadi kalau memang itu khutbah eh, bersamaan setelah khutbah, kemudian yaitu sholat. Wa takuna bil arabiyati ya. Apabila khutbah itu dengan kalimat bahasa Arab itu ya. Wa takuna layan ta'ana apa khutbah bil arabiyati iku kelawan bahasa Arab. Ya, ini penting nih. Bahasa Arab ini terutama yang awal-awal itu bahasa Arab. Jadi saya suka tuh khutib itu di awal itu baca Arabnya, yang kedua bahasa Arabnya ataupun pendahuluan prolognya. Karena memang seperti ini jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hadirin para jemaah, nah, ini ya secara hukum kurang terpenuhi. Nah, contoh kayak gini dengan bahasa Arab. Bahasa Arabnya levelnya yang tinggi. Apa itu? Ya minimal muqaddimah dalam suatu doa dan seterusnya. Ya saya lanjut ya. Wa yusmi'ahuma. Lalentah aweh rungu sapa khatib huma ing khutbah loro li arba'ina ing 40 ya. Khotib itu khotbahnya didengar oleh 40 orang. Artinya ya butuh pengeras mic gitu. Mic juga yang bagus, jangan mic ngingang-ngingang. Karena memang syaratnya minimal 40 jamaah itu 40 orang itu mendengar dari ucapan khotib. Ya, harus itu. Ya, harus itu. Jadi kalau khotibnya bahkan dalam kitab-kitab tertentu jamaah tersebut mohon maaf ya tidak budek ataupun tuli. Nah, jelas ya. Nah ini susah lagi. Sholat Jumat kok susah sekali ya. Dan ini makanya kalau orang paham ya dalam sebuah kampung ada masjid itu beban itu. Bebannya apa ya tadi? Sholat Jumat sampai kapanpun kiamat dalam masjid itu harus ada. Dan ada harus mengatur seperti itu ya. Mikrofon dan sebagainya harus ada. Termasuk umur 40 orang 40 itu memuliakannya. Dan yang terakhir wa ayakuna kullaha enteh ana apa salat apa khutbah loro ya kullaha sekabiane tadi itu di waktiha ing dalam waktu zuhur. Nah, khutbah dua itu dilakukan pada waktu zuhur, salat zuhur tiga ya kurang lebih ya. Ya makanya sering lihat jam-jam ya. Jangan sampai salat Jumat belum waktu zuhur, kemudian sudah balik. Seperti itu. Ya, rukun khutbah dua, rukun syarat apa tadi? Syarat khutbah dua sudah dibaca semua ya. Ini ada tambahan ya. Muhimmatun sapa wong kang maca Fatihah kaping pitu ya, kemudian kul huwallah sampai 7 kali, kemudian kalau falak 7 kali, kalau birabbin nas 7 kali sesudah sholat Jumat, ya, maka di sini akan ya pahalanya akan digugurkan. Ya. Kemudian doa kayak gini, ya Ghaniyu ya Hamidu ya Muqtiu ya Muti ya Muitu ya Rahimu ya Wadudu
Akhirnya bikalalikan haramika wa bituatika an maksatika wa bifatika aman siwa. Nah ini doa ya, sholat Jumat. Nah ini kalau bisa seperti ini luar biasa nih. Ini ada faedah-faedah. Iku doa kang diwaca kaping papat sapa wong kang maca ngajakake wiridan iku doa pada sholat Jumat. Maka Gusti Allah paringi cukup lan dene diparingi rezeki kang ora kayak nyana-nyana ya. Orang yang seperti ini nanti dapat rezeki yang luar biasa. Apakah itu sunnah atau tidak? Ya ini hanya anjuran, tapi secara sunnah tidak ada seperti itu. Oke, sampai ini ya tentang salat Jumat. Lumayan panjang ya. Ternyata pembahasannya lumayan ya. Ini sudah kurang lebih berapa yang saya ngaji ya? 10, 20, 30, 35 menit ya dapat 3 bab. Alhamdulillah. Ya sampai ini ada yang mau disampaikan silakan. Kalau anda ada ya nanti saya baca-baca lagi kitabnya atau mungkin ada sesuatu yang perlu didiskusikan kan. Bapak. Silakan ada yang mau disampaikan, ditambahkan. Kalau anda ada ya cukuplah kalau saya. Jadi kami ini siapa ya? Siapa ini? Mas Najib lagi ini. Ya Mas Najib, silakan kalau mau tanya lagi silakan. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya, kalau ada punya kamera, Cip, nyalain aja. Kelihatan ya Pak ya? Ya, enggak apa. Izin bertanya Pak, Ya, itu kan kalau semisal ada seorang khotib itu yang melewatkan rukun khutbah, tapi khotib itu sudah yakin bahwa khutbahnya itu sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Apabila ketika seorang khotib itu melewatkan rukun khutbah atau syarat-syarat khutbah tadi, tapi khotibnya itu berpegang prinsip bahwa itu yang kok idah fikih itu al yakinu la yuzulu bisyak itu kan Pak, bahwa keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah itu kan khotibnya sudah berpegang pada prinsip itu dan khotibnya itu sudah yakin bahwa syarat dan rukun khutbah itu sudah dipenuhi. Kalau dalam kasus seperti itu hukum khutbahnya itu sah atau tidak, Pak? ya, Terima kasih. pertanyaanmu memang berat nih. Ya, kalimatnya mesti sah atau enggak. Untung saya bukan ketua MK. Kalau saya ketua MK, nanti saya malam ini dapat membuat keputusan yang sangat banyak. Nanti malah jadi polemik ya, seperti itu. Ya, atau sah atau tidak untuk menentukan seperti itulah kewenangan Allah itu aja. Nah, tujuan kita itu malam ini belajar seperti ini biar kita tahu ternyata khotib aja harus ada syaratnya, ada rukunnya dan seterusnya. Ya itu ya. Kalau ada kasus yang seperti itu, bagaimana? Satu, ya sampaikan saja si Najib ya kepada khotib tersebut. Ya, kalau saya sih. Atau yang kedua ke pengurus. Atau yang ketiga bisa jadi flashback, bukan flashback ya, curhat kepada teman jamaah yang lainnya. Tadi ada yang ketinggalan apa ya? Kayak gitu. Kalau bisa jadi pemahaman kita sama pemahaman khotib berbeda. Contoh kayak tadi. Baca salawat, dia tidak menggunakan pakai salawat Nabi, istilahnya dengan yang di awal. Atau kalimatnya tidak Alhamdulillah, tapi pakainya bahasa Indonesia. Jadi ya pendahuluannya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah, nah, kayak gitu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nih yang saya maksud. Jadi dia meyakinnya pakainya itu. Padahal nanti di rukun yang lainnya dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, lalu bagaimana dengan yang kayak gitu? Ya kalau kita sebagai makmum dan sebagainya, kalau tidak stroke ya jangan diikuti. Ya karena tadi kita memiliki keyakinan bahwa yang namanya khatib alirannya seperti itu. Ya walaupun khatibnya dia sudah yakin, tidak ragu sebagaimana dalil yang Mas Najib sampaikan tadi,
itu ya otomatis ya dia punya keyakinannya seperti itu. Tapi kalau keyakinan saya seperti ini sudah berbeda, kan beda lagi. Nah itu yang saya maksud ya. Sehingga ada beberapa istilah, misalkan Mas Najib ya, misalnya ini ya, itu baru teknisnya. Belum lagi kalau misalnya teknis yang lain, khotib sunahnya bawa tongkat. Tongkat itu digunakan menggunakan tangan kanan apa kiri itu ya, ditaruh di tangan kanan ya. Ketika ada khotib jalannya megangnya tangannya tangan kiri saja seperti itu, ada ilmunya di kitab Safinatun Fathul Mu'in. Nah, ada yang meyakini oh itu namanya bid'ah dan sebagainya ya, beda cerita lagi. Nah, seperti itu ya Mas Najib ya. Nah, lalu bagaimana hal yang seperti itu? Jadi ya memang dia keyakinannya seperti itu. Ya, ya tadi makanya ini kitab yang paling dasar. Mohon dipahami dulu oleh semua yang hadir di sini. Karena kalau sudah hadir di sini, kita mohon maaf ya, kita tidak jadi orang yang fanatik gitu loh dalam sebuah memahami sebuah ilmu gitu. Tuh, ya Mas Najib ya. Nah, kalau orang itu ya sudah memang bisa jadi keyakinan ya, khotib memang seperti itu, keyakinan saya seperti itu ya sudah artinya tidak diyakini. Makanya pilihlah masjid-masjid yang benar-benar bisa menerima sebuah keberagamaan ya, bukan sebuah perbedaan ya, keberagamaan. Artinya kalau memang khotibnya punya keyakinan seperti itu, ada khotib yang berbeda dengan keyakinan yang lain, iya enggak apa-apa. Gitu. Samaannya sendiri biar memahami hal seperti itu. Kalau saya nyebutnya contoh lah Istiqlal. Istiqlal itu ya terawih nanti sebentar lagi 2 bulan lagi. Ya ada yang 8 dalam satu tempat. Dalam satu tempat juga diperkenankan langsung 20 contoh itu. Nah, khotib dalam masjid-masjid tertentu, ya ada yang modelnya seperti itu. Sehingga kalau saya pribadi setelah sudah ngaji seperti ini, saya lebih pilih ngati-ngati. Ya sudah, saya pakai pendapatnya kitab Safinatun Najah seperti itu. Gitu ya Mas Najib ya. Ya wis jenengan tetap semangat aja Iya, buat Pak. Nah, di terima kasih. perkuliahan. Ya benar. Referensinya yang banyak. Ya Mas Najib misalnya ekonomi keuangan ini ya. Di ekonomi sholat Jumatnya seperti ini. Geser Siti lah ke FISIP beda lagi Mas. Ya, adzannya ada 2. Geser sedikit ke FIP, adzannya ada 2. Geser lagi ke MUA, beda lagi. Turun ke belakang ke FT, adzan 1 kali. Maju lagi ke rektorat, adzan 1 kali. Dan seterusnya, dan seterusnya. Saya sampai apa mau saya khotib di masjid-masjid itu. Tapi ya saya tidak fanatik kan kayak gitu. Saya khotib kayak gitu, makmum baru datang. 1, 2. Ah, itu mungkin keyakinannya yang lain. Gitu ya, Mas Najib ya. Gitu aja. Selamat mengamati lingkungan karena perguruan tinggi adalah tempatnya untuk mendalami sebuah ilmu. Seperti itu ya, gitu aja lah saya nggak usah Terima panjang-panjang. kasih. Oke, teman ada lagi silakan. Ada, ya sudah. Mas Sarul aman Mas Sarul. Mik, Nggih, aman, Pak. masih jadi guru di SMK 2. Alhamdulillah masih ya. Oh, ya, alhamdulillah. Ini tahu ini dari mana? Dari Facebook. Dari WA story-nya Pak Agus. Tapi saya udah nyimpen nomormu itu. Kamu kok tahu terus? Ya wis, ya sudah ngaji-ngaji ya. Ini Nggih. masih daerah Masjid Agung sana. Nggih, masih. Masih, Om. Mudah-mudahan naik pangkat. Ya, ya cukup. Ada lagi silakan. Kalau tidak ada, sebenarnya bab ini di bawahnya adalah bab tentang jenazah. Wah, ini. Kalau jenazah harus bagaimana dan seterusnya. Nah ini kita berat ini. Ya, ini jenazah nanti harus bisa orang Muslim minimal melakukan sholat jenazah dan seterusnya. Apalagi laki-laki ya harus menjadi imam, jadi sholat jenazah dari saudara kita atau orang yang terkasih gitu. Jangan sampai mohon maaf ya kalau saya prinsipnya orang lain misalkan modin dan sebagainya walaupun itu benar, tapi karena kita sudah memahami agama Islam, kalau bisa yang imami kita. Layaknya kayak tadi sholat maghrib, sholat isya dalam sebuah keluarga, yang imami siapa? Yang imami ya kita, ya orang laki-laki itu. Makanya secara hukum Islam,
Laki-laki sama perempuan itu berbeda. Secara kedudukan, ya ini bukan gender ya sebenarnya. Laki-laki memang lebih tinggi. Tapi tanggung jawabnya semua untuk istri dan anak. Tapi kalau perempuan, tanggung jawabnya bisa jadi untuk diri sendiri. Contoh warisan. Warisan itu perempuan dapatnya satu. Tapi kan untuk diri sendiri. Tapi kalau laki-laki dapatnya dua. Tapi kan untuk anak, untuk istri, anaknya tiga. Ya untuk anak tiga, dan sebagainya. Nah, tanggung jawab. Cukup 3 bab. Kalau enggak, ya sudah gitu aja lah. Saya biar enggak terlalu malam ya. 8.15 jam aja ngaji kayak gini rutin sebulan sekali bisa hadir ya. Terima kasih mahasiswa saya yang dari S1 Pendidikan Agama Islam, yang dari luar ada Mas Syahrul, Pak Makhrus ini. Terima kasih Pak Makhrus ya, S2 dan Pak Makhrus ada. Terima kasih, Prof. Oke, Pak Makhrus ini jenengan harusnya jadi pembicara. Ya, nanti bab berikutnya jenengan ya Pak Makhrus ya. Atau kajian yang lain Pak Makhrus. Nanti digabung ini eman-eman sudah punya jamaah walaupun kayak gini. Mahasiswa itu perlu penguatan ya, kayak saya sendiri perlu penguatan ya, walaupun sejam-sejam itu aja cukup gitu ya Pak Marus ya. Oke, Iya, itu Prof. aja cukup. Cukup ya, saya rasa cukup. Mari kita tutup dengan doa tibil kulub ya, sholawat tibil kulub selama kurang lebih ya 3 kali gitu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi sahbihi wa sallim. Terakhir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih atas perhatiannya. Yang mata kuliah agama Islam, mohon presensi di link yang di grup samping. Yang umum sudah cukup lah ya. Tidak saya panggili untuk yang presensi karena terlalu banyak nanti waktunya. Ya, gitu aja ya. Yang tadi Mas Najib, tolong nanti saya minta tolong kalau saya butuh bantuan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Mas. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Yo, saya tutup. Nanti yang belum lihat di YouTube ya, saya tutup itu yang ketiga. Ya, makasih Mas Ul dan semuanya. Ya, izin saya tutup. 1, 2.